Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahmud Fadlan Ishak. Saya dari program studi D3 Teknik Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mensimulasikan hasil final project UAS mata kuliah microcontroller dengan menggunakan website Walkwi dan komponen ESP32 yang terhubung langsung dengan billing. Untuk konsep dari project saya di sini adalah memonitoring secara real time untuk waktu dan suatu nilai. Jadi saya di sini memakai 3 komponen secara sekaligus secara real time. Yang pertama adalah position meter. Di sini position meter sebagai parameter untuk menginputkan suatu nilai. Jadi jika jarum ini saya putar 360 derajat atau 90 derajat, maka nilai tersebut akan muncul, akan terinput. Lalu untuk yang kedua, buzzer. Di sini kenapa saya menggunakan buzzer? Saya menggunakan buzzer bertujuan untuk jika suatu nilai tersebut melebihi dari pengecualian yang sudah saya codingkan di Woku ini, maka buzzer tersebut akan menyala sebagai peringatan jika nilai tersebut sudah melebihi dari pengecualian saya. Jadi di sini saya akan pengecualian nilai tersebut dengan jika lebih dari jika lebih dari 1000, maka buzzer tersebut akan nyala. Jika kurang dari 1000, antara 100 sampai 1000, antara 100 sampai 999, buzzer tersebut tidak akan menyala. Dan untuk komponen yang terakhir adalah OLED TUSI. Di sini akan menampilkan poin yaitu waktu dan nilai secara real time. Bedanya dengan liquid kristal yang seperti L2C, LCD yang seperti biasa, di sini OLED bisa mengcustom secara kompleks, seperti gambar bisa di-custom, untuk font size juga bisa di-custom, dan sayangnya OLED I2C yang saya pakai di sini hanya bisa menampilkan satu warna, yaitu putih. Untuk yang lebih kompleks mungkin bisa RGB dan lain sebagainya. Untuk pin yang pertama untuk komponen position meter ini, untuk FCC-nya di sini saya langsung diinputkan ke ESP32 yang itu voltage. Jadi di sini 3 volt untuk FCC pin position meter untuk pin pertama ya. Port 1 untuk 3 volt. Untuk SIG ini adalah inputan ke salah satu inputan yang ada di ESP ini seperti ini ya. Cuman saya sebagai contoh port SIG ini saya inputkan ke D34 SPI. Dan untuk yang terakhir ground. Ground di sini secara manual, secara umumnya akan langsung ke ground. Jadi saya sambungkan langsung ke ground. Lalu untuk komponen kedua ialah buzzer. Di sini ada 2 kaki, yaitu buzzer kaki negatif dan kaki positif. Untuk kaki negatifnya akan langsung terhubung ke ground. Jadi kabel yang hitam ini langsung terhubung ke ground. Dan untuk kaki positifnya yang berwarna merah akan langsung terhubung ke salah satu yang tersedia di ESP ini. Saya sebagai contoh saya menggunakan di sini ESP D25. Dan untuk yang terakhir untuk OLED I2C-nya, saya di sini untuk yang pertama ground. Ground seperti biasa sama dengan ground, tapi saya berbeda di sini hanya sama saja sih, tetap ini ground 1 dan ground 2 tetap sama-sama ground. Lalu untuk yang kedua adalah voltage untuk sebagai inputan daya sama seperti yang tadi yang position meter di sini ke 3 volt. Lalu untuk kaki yang ketiga pin yang ketiga adalah SCL. Poin pin SCL ini juga ke salah satu yang tersedia di ESP ini. Sebagai contoh saya di sini langsung menginputkan ke ESP D22. Dan untuk yang terakhir SDA ini juga sama kurang lebih. Saya sebagai contoh saya inputkan ke D21 sini. Oke. Mungkin itu saja untuk pin dan komponennya. Lalu untuk codingannya saya jelaskan mungkin secara singkat saja. Seperti di sini kan untuk screen-nya ini OLED ini dengan lebar 128 piksel dan 64 piksel untuk panjang atau tingginya. Lalu untuk integer-nya ini berfungsi untuk mengatur dari suara buzzer. Jika 1000 ini suaranya akan nyala, tapi jika integer suara mati akan bernilai 0. Oke, untuk file setup-nya seperti ini.
billing-nya karena sudah terhubung ke billing-nya langsung. Oh ya, sini seperti namanya Project Was dengan token-nya ini sudah terhubung langsung ke billing billing saya. Ya, ya sama ya. Billing template ID-nya dengan billing name-nya juga sama. Untuk ininya juga sama, sudah sama dengan Project Was yang di website Wakfi saya. Nah, untuk secara singkatnya mungkin hanya jika nilainya lebih dari 1.000 maka buzzer tersebut akan nyala dan langsung tertampilkan nilai dan waktu secara real time. Jika kurang dari 1.000 maka buzzer tidak akan menyala. Jadi pertama yang disimulasikan, coba saya langsung simulasikan saja. Saya lebih fokus di OLED-nya karena menampilkan informasinya. Ya, langsung terlihat connecting to billing. Jadi langsung terconnecting di billing saya sini. Oh ya, sebagai informasi saja billing saya di sini hanya bisa memonitoring. Jadi tidak bisa meng, langsung meng, tidak langsung bisa mengatur dari billingnya langsung karena nah di sini kan welcome Mahmud Fadlanisa dengan NIM. Di sini sesuai dengan set cursor saya yang OLED ini. Welcome Mahmud Fadlanisa dengan NIM-nya sini. Sama ya. Jadi saya kasih delay selama di 5 detik. Jadi 5.000 ini adalah 5 detik. Jadi sama 5 detik sini akan menyala terus. Nah, kan sesuai tanggal sekarang 2024 1 Januari 1 Januari 19 Januari 2024. Untuk jamnya jam setengah 11 malam. Untuk nilainya 0 karena belum diatur dari position meternya. Coba saya contohkan di sini mengaturnya. Misalnya contoh buzzer yang nilainya yang tidak melebihi yang tadi saya sebutkan pengecualiannya. Misalnya di sini, oh iya, untuk di billingnya sini saya memonitoring dengan menggunakan LED. Jadi billingnya hanya menampilkan LED. Nah di sini, nah jika if nilainya lebih dari 1.000 maka billing V2-nya akan nyala dan V1-nya mati. Lalu jika lebih dari sama dengan 100 maka V1-nya nyala dan V2-nya low. Jadi di billingnya hanya menampilkan seperti ini. Ya, valid kan. Di sini nilainya tertulis, wah agak buram, sini tertulis 821. Jika 821 itu termasuk kurang dari 1.000 maka belum bisa sampai untuk LED-nya V2-nya nyala. Jadi LED-nya nyala satu nyala dengan menampilkan nilai 821 dan buzzer-nya tidak menyala. Untuk jika contoh nilainya lebih dari 1.000, saya contohkan di sini. Nah, ya, buzzernya langsung menyala karena di sini tertulis untuk nilainya 1897 dan LED keduanya nyala. Seperti yang di codingan saya jelaskan secara singkat tadi. Jadi langsung menyala. Coba kalau saya turunkan lagi. Ya, langsung mati. Karena untuk nilainya kurang dari 1.000.
985 dan LED pertama untuk di billing nyala. Jadi untuk billing punya saya di sini hanya untuk memonitoring saja, tidak bisa mengatur dari billing untuk ke walk-in-nya. Seperti untuk ada parameter nilai, LED 1 jika kurang dari 1000, LED 2 jika lebih dari 1000. Dan untuk, indikator di walk-in-nya hanya menggunakan buzzer. Jadi jika nilainya lebih dari 1000 maka buzzer-nya akan menyala dan memperingati. Dan untuk OLED-nya hanya untuk menampilkan tanggal, jam, dan nilai secara real time. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.